Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, pada video kali ini, umat Rasulullah akan membahas kisah salah satu nabi yang diberikan kelebihan dan juga dianugerahi kekayaan yang melimpah, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya diberikan harta yang amat melimpah. Keturunan dari Nabi Daud alaihi salam ini juga diberikan kemampuan untuk mengendalikan makhluk gaib dan hewan, bahkan jin, sampai sangat takut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana cara Nabi Sulaiman membuat jin takut? Lalu bagaimana reaksi mereka mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam? Tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita membahas bagaimana reaksi jin ketika Nabi Sulaiman alaihi salam wafat, terlebih dahulu kita harus mengenal lebih dekat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Sesudah Nabi Daud alaihi salam wafat, Nabi Sulaiman alaihi salam pun menggantikan ayahnya memimpin Bani Israel. Nabi Sulaiman bukanlah nabi yang hidup dalam kekurangan. Ia dianugerahi kekayaan dan kerajaan yang besar. Ia juga bisa mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman pun dijuluki raja dari segala makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya. Dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Dan kami yang memelihara mereka itu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 82. Salah satu kelebihan Nabi Sulaiman alaihi salam yang lain adalah, angin pun bisa menjadi kendaraan baginya. Tentu saja ini membuat perjalanannya lebih singkat dari biasanya. Mengenai hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi, sama dengan perjalanan sebulan. Dan perjalanannya pada waktu sore, sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin, ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka, dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka, yang apinya menyala-nyala. Quran Surat Saba ayat 12. Bagaimana cara Nabi Sulaiman alaihi salam membuat jin, setan, dan hewan patuh? Patuhnya jin dan hewan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam adalah sebuah keistimewaan yang tak semua nabi memilikinya. Ternyata Nabi Sulaiman mendapatkan itu semua lewat doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku. Dan datanglah kepadaku sebagian orang-orang yang berserah diri. Quran Surat An-Naml ayat 30 hingga 31. Kepatuhan jin dan setan telah diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung,
piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat 13. Tentu tak salah, jika Nabi Sulaiman alaihi salam dijuluki raja dari segala makhluk. Sebab Nabi yang satu ini, bisa membuat setan menyelam mengambil mutiara di laut. Hal ini juga telah diabadikan di dalam Al-Quran. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Dan setan yang lain, yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Sa'ad ayat 37-38. Mereka juga diperintahkan untuk menyelam ke dalam laut, agar bisa mengambil mutiara, ataupun benda-benda yang hanya bisa ditemukan di laut. Namun, tak semua jin patuh terhadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka pernah berusaha melepaskan diri dari Nabi Sulaiman, dengan mencuri cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam kitab Mukhtasar Tarikh Dimasyik. Saat itu Nabi Sulaiman sedang mengambil wudhu, dan melepaskan cincinnya. Kemudian cincin itu pun dititipkan kepada budak perempuannya. Ternyata ada seorang jin bernama Soker. Jin itu berpura-pura menjadi Nabi Sulaiman alaihi salam. Soker ini pun meminta cincin Nabi Sulaiman yang dititipkan. Karena wajahnya mirip dengan Nabi Sulaiman, budak itu pun menyerahkan apa yang diminta. Jin itu pun pergi, dan duduk di singgasana Nabi Sulaiman. Jin yang lain, setan, dan burung-burung patuh kepada jin Soker itu. Ketika Nabi Sulaiman asli meminta cincin yang dititipkan tadi, ia tidak dikenali oleh budak perempuannya. Tak ada yang mengenali Nabi Sulaiman, karena telah digantikan oleh jin. Namun tersebar kabar, bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam yang duduk di singgasana adalah jin, bukan Nabi Sulaiman yang asli. Jin itu pun ketakutan, dan meninggalkan istana tersebut. Cincin yang dipakainya pun dibuang ke laut, sedang digantikan oleh jin yang menyerupai dirinya. Nabi Sulaiman alaihi salam kehilangan kekuasaannya. Namun, itu hanya sekejap saja, setelah itu terombang-ambing bersama para nelayan. Nabi Sulaiman menemukan seekor ikan. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saat membelah ikan itu, cincin Nabi Sulaiman yang dicuri itu akhirnya ditemukan. Kekuasaan Nabi Sulaiman pun kembali. Nabi Sulaiman memerintahkan bala tentaranya untuk membangun sebuah bangunan. Nabi Sulaiman pun turun tangan untuk mengawasi pekerjaan mereka. Sampai akhirnya, Nabi Sulaiman alaihi salam pun wafat. Bagaimana reaksi jin, setan, dan hewan ketika tahu Nabi Sulaiman wafat? Saat pekerjaannya diawasi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, jin tidak berani menoleh. Saat memantau pekerjaan jin itulah, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Sulaiman alaihi salam. Namun jasadnya tidak menunjukkan kematian, karena tongkatnya masih menopang tubuhnya. Nabi Sulaiman wafat dengan cara yang berbeda, dengan manusia lainnya. Kematiannya diketahui saat tongkatnya dimakan rayap. Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Quran Surat Saba ayat 14. Tongkat itu pun menjadi rusak, dan tubuh Nabi Sulaiman pun tersungkur. Saat mengetahui Nabi Sulaiman wafat, jin pun menghentikan pekerjaannya. Mereka kemudian lari terbirit-birit. Mereka merasa hina, karena tidak tahu akan wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Hal ini membuktikan, bahwa sebenarnya jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Berita tentang kematian Nabi Sulaiman pun tersebar luas. Manusia, burung, dan hewan lainnya mengantarkan jenazah Nabi Sulaiman alaihi salam.
Burung-burung merasa bersedih atas kematiannya Nabi Sulaiman. Mereka kehilangan sosok yang bisa memahami hewan itu. Sedihnya burung-burung itu saat kehilangan Nabi Sulaiman disebabkan karena interaksi di antara mereka yang sangat dekat, terutama burung hudhud. Burung hudhud saat itu hampir mendapatkan hukuman oleh Nabi Sulaiman karena terlambat saat Nabi Sulaiman memerintahkannya untuk berkumpul. Namun berkat burung hudhud, Nabi Sulaiman mendapatkan informasi yang sangat penting. Kisah ini pun diabadikan di dalam Al-Quran. Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Maka tidak lama kemudian, datanglah hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabah, membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar. Aku, burung hudhud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka, perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah, yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan, dan yang kamu nyatakan. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Quran Surat An-Naml, ayat 21-26. Burung hudhud tentunya berjasa, karena membantu dakwah Nabi Sulaiman alaihi salam. Wafatnya Nabi Sulaiman membuat hewan, khususnya burung bersedih. Namun jin malah kabur dari pekerjaannya, setelah mengetahui wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Mereka tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal setahun sebelum mereka tahu. Sahabat Islam, tentu sedih jika ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang dekat dengan kita. Sama halnya ketika burung-burung ditinggalkan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab.